Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nurhayati SPD, calon guru penggerak angkatan 10, guru di SD Kecil Mekarsari Buranga, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut ini adalah video demonstrasi kontekstual saya mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, tumbuh dan hidupnya potensi yang ada dengan mengerahkan segala upaya, memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidupnya. Sebagai guru, kita harus memahami diri sebagai pendidik, sehingga bisa memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Dengan demikian, kita dapat mendampingi murid memahami dan mencapai tujuan belajar dengan menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman, serta menciptakan proses belajar yang menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan murid, tentunya dengan menjadi guru yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam proses pembelajaran, ada dua aktivitas yang dilakukan, yaitu mendidik dan mengajar. Merupakan bagian dari mendidik menyeluruh, yaitu tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Berikut ini dasar implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertama, sistem Among terdiri dari 3 dasar pelaksanaan, yaitu Ingana Sungtulada, Ingmatia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Yang kedua, asas Trikon. Pengembangannya dalam pendidikan terdiri dari 3 asas, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Dan berikut 5 prinsip belajar, yaitu konsep pendidikan berdasarkan asas kemerdekaan, kebudayaan, kodrat alam, kebangsaan, dan kemanusiaan. Bagaimana menerapkan konsep dan asas pendidikan yang berpihak pada murid? Sistem Among. Penerapannya dapat dilakukan dengan menjadi contoh teladan, memberi semangat, dan dorongan mandiri. Kemudian asas Trikon merupakan pendidikan yang terus-menerus dan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan sumber lain yang menunjang proses pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik murid. Dan berikut adalah prinsip belajar. Terdiri dari dasar kemerdekaan, dasar kebangsaan, dasar kemanusiaan, dasar kebudayaan, dan dasar kodrat alam. Kelima dasar ini merupakan opralinisasi atau mempertegas dari asas pendidikan yang menjadi pijakan awal Ki Hajar Dewantara. Dalam proses pembelajaran, kita memandang murid sebagai manusia merdeka. Dalam pelaksanaannya, sosok pendidik menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya.
menjadi sosok yang menyenangkan dengan berkata lembut, menyimak pendapat murid, dan selalu memberikan semangat untuk belajar, meraih impian dengan bimbingan dan arahan yang sesuai dengan potensi yang ada pada murid. Budaya positif yang tumbuh dapat dikembangkan seperti pelaksanaan kerja bakti di sekolah, pembelajaran berdasarkan kodrat keadaan murid, dan mengaitkan materi dengan konteks kehidupan murid. Seorang petani yang menanam jagung tidak akan berubah menjadi padi, tetapi yang dapat diberikan adalah dengan memberikan perawatan tumbuh kembangnya. Demikian halnya dengan mendidik. Seorang pendidik memberikan dorongan positif dengan memberikan motivasi dan bimbingan mengenai prosesnya murid. Diberikan kebebasan dalam mengekspresikan hasil gagasan atau pemikiran saat pembelajaran diperoleh dengan mencari sumber belajarnya dan yang lain semuanya dapat kita lakukan dengan berorientasi pada anak, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak namun untuk berhamba pada sang anak. Asas Taman Siswa. Demikianlah presentasi demonstrasi kontekstual saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih.